7 ayat 14 ya. Bang Juma bisa buka ya. Nah, gini. Biar nanti ya ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Emmanuel itu Bang Juma artinya Allah beserta kita. Ya, ini nubuatan ini itu digenapi dalam perjanjian baru semua tentang Yesus. Itu digenapi oleh Yesus semua. Begitu. Jadi kalau Bang Juma mengatakan tadi ngambil kitab orang lain, comot-comot terus langsung dibuat sendiri. Ini faktanya Bang Juma. Makanya Bang Juma, perjanjian lama dan perjanjian baru itu suatu paket, Bang. Tidak bisa dipisahkan. Ya, karena apa? Perjanjian lama itu menceritakan tentang akan datangnya seorang Mesias. Sang Mesias itu. Sedangkan perjanjian baru itu akan menggenapi tentang nubuatan itu oleh para nabi-nabi sebelumnya. Begitu Bang Juma. Jadi tidak ada yang ngarang dalam Alkitab, tidak ada. Semua sesuai fakta sejarah. Itulah. Oke. Itu Bang. Oke, baik. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa itu mah semua agama bisa melakukan itu. Mengambil terjemahan kitab agama orang, lalu dibuatlah satu toko yang dicocok-cocokkan untuk menggenapi nubuatan yang ada di sana. Satu hal kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Bapak malam ini. Ketika Anda mengambil Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati engkau, akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua dunia ini akan diberkati. Kita lihat polanya. Kalau yang Anda katakan itu benar, tertuju kepada pola kehidupan Kristen dengan adanya Yesus di sana. Menurut saudara, apakah orang Kristen ini memberkati Abraham? Apakah orang Kristen memberkati Abraham? Abraham? Ya. Jadi gini, Bang Juma, jadi orang Kristen itu kan pengikut ya, gitu, pengikut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, gitu. Jadi kalau pertanyaan Bang Juma tadi gimana tuh? Saya bingung pertanyaannya itu. Ya, kan di situ katakan, aku Tuhan Elohim akan memberkati engkau Abraham, akan memberkati orang yang memberkati engkau. Nah sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kristen ini akan diberkati Tuhannya Yahudi bila mana orang Kristen memberkati Abraham. Sekarang mana buktinya? Mana buktinya orang Kristen memberkati Abraham? Enggak keliru tuh Bang Juma kalau orang Kristen memberkati. Karena begini, yang memberkati itu kan adalah yang di atas Bang Juma. Memberkati pengikut. Iya. Coba kalau, Anda mengambil dalil, Anda enggak ngerti isi dalil. Kejadian 12 nomor 3 yang tadi Anda bawa, aku Tuhan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kan begitu. Nah, Tuhan daripada Abraham akan memberkati Kristen kalau Kristen memberkati Abraham. Betul? Ini yang mungkin kekeliruannya di situ. Ya, coba Anda baca ulang lagi. Coba Anda baca. Di mana tadi? Coba Anda baca. Kejadian 12 nomor 3 yang Anda bawa. Yesaya ya? Loh, Anda yang bawa Kejadian 12 nomor 3. Oh, Kejadian 12. Yang Anda bawa, sorry. Yang Anda bawa tadi itu ada 3. Kejadian 12 sorry Bang Juma. Jadi ya, silakan. Jadi gini, kalau pemahaman saya gini, yang memberkati itu adalah Tuhan, gitu loh. Jadi kalau manusia seperti saya ini tidak punya hak untuk memberkati siapapun. Ya, kecuali Tuhan yang memberkati.
Coba Anda baca dalilnya. Ya, oke. Kejadian 12 ya. Oke, ayat 3. Soalnya hanya satu HP, Bang Juma. Anda yang bawa dalilnya tuh, Bang. Ya, ini saya bacakan ya. Ayat 3 ya. Ya, ini. Ini Bang Juma ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu. Karenamu. Ya, sekarang Ya. aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Aku memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Kristen memberkati Abraham? Kan yang memberkati Abraham itu kan Tuhan kan, Pak. Bukan orang Kristen. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Iya. Nah, Memberkati. siapa yang memberkati Abraham? Islam atau Kristen? Oh, gitu. Jadi gini, orang Kristen itu ya sangat yakin dan percaya kepada Abraham. Bukan itu, bukan yakin. Ini pemberkatan yang dimaksud. Iya, kan yang memberkati. Jadi kan kata Tuhan kan tuh, aku akan memberkati engkau Abraham, kan begitu toh. Ya kan? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati. Yang memberkati. Nah, apakah orang Kristen yang memberkati Abraham atau Islam yang memberkati Abraham? Kalau Islam yang memberkati Abraham, berarti Tuhan Elohim memberkati Islam. Kalau Kristen yang memberkati Abraham, berarti Tuhan Abraham akan memberkati Kristen. Sekarang kita buktikan, apakah Islam atau Kristen yang memberkati Abraham? Kan begitu. Coba Bang Juma buat suatu penjelasan tentang kalau misalnya umat Muslim yang memberkati Abraham, seperti apa sih memberkatinya? Nah, coba. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang gereja ketika melakukan pemberkatan terhadap jemaat atau pemberkatan terhadap orang yang mau kawin, seperti itulah kami di dalam sholat. Kami setiap sholat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Diberkatilah Nabi Muhammad sebagaimana diberkatilah Nabi Abraham. Setiap kami sholat melakukan itu. Dan implementasi daripada keadaan yang ada pada masa Abraham sama kami praktekkan. Abraham menyembah satu Tuhan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada ilah yang sama, yaitu satu yang Abraham juga sembah. Lalu apa lagi? Nabi Abraham bersunat. Kami bersunat. Abraham bersunat. Kemudian apa lagi? Abraham berkurban hewan. Kami kurbankan hewan. Setiap tahun kami kurbankan hewan untuk mengikuti ajaran milah Abraham. Artinya apa? Kamilah umat Islam yang tak putus-putus lisan kami di seluruh penjuru bumi setiap siang malam melakukan pemberkatan kepada Abraham. Nah, kata Tuhan, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kristen, Pak, terbukti mengutuk Abraham. Satu kutukannya. Orang Kristen mengatakan bahwa Abraham memiliki anak yang tidak sah, alias anak zina. Dengan kata lain, Abraham melakukan persinahan dengan Hagar, sehingga orang Kristen tidak menerima Ismail sebagai anak atau sebagai keturunan daripada Abraham. Sedang terang-terangan mengutuk Abraham. Satu. Yang kedua, ketika Abraham meminta supaya keturunannya hanya menyembah satu Tuhan. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku antara engkau. Aku akan menjadi Tuhanmu dan tidak ada Tuhan lain selain aku. Akulah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun.
Kristen mengganti Tuhannya Abraham dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Dua. Yang ketiga, ketika Abraham kemudian mengajarkan keturunannya untuk bersunat, orang Kristen malah tidak mau bersunat dan mengatakan sunat itu bukan perintah Tuhan. Itu hanya datang kepada Abraham dan keturunannya. Keempat, Yesus adalah keturunan Abraham. Orang Kristen mengaminkan, malah melambangkan, malah membangga-banggakan lambang penyaliban terhadap keturunan Abraham. Mereka bangga terhadap kutukan yang terjadi kepada keturunan Abraham. Dengan mereka mengatakan, kalau Yesus tidak mati dengan jalan kutuk, kalau Yesus tidak mati dengan salib, kami orang Kristen tidak akan selamat. Maka seluruh kutuk dunia, seluruh dosa dunia ditimpahkan kepada Yesus, cucu daripada Abraham alaihissalam. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dengan menjadi Kristen, itu sama dengan mengutuk Abraham. Terakhir, abangku, terakhir. Silakan. Abraham diuji oleh Allah, Kejadian 22 nomor 1. Diterangkan di sana, setelah itu kemudian diujilah Abraham dengan cara apa? Dengan dimintai anaknya yang satu-satunya untuk dibunuh, dipersembahkan untuk kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Abraham, kalau kau benar-benar yakin aku Tuhanmu, aku ingin mengujimu. Apa itu Tuhan? Aku ingin anak sematawayang yang kau minta berpuluh tahun itu kembalikan ke aku dengan cara menyembelihnya. Abraham lemas langsung. Tapi di dalam hatinya, ini Tuhanku yang minta. Mau tidak mau, secinta-cintanya, sesayang-sayangnya aku kepada anakku yang sematawayang ini, yang minta adalah penciptaku. Aku rela. Ditanyalah anaknya, anakku, Tuhanku minta engkau aku sembelih. Apa kata anaknya? Kalau itu perintah Tuhanmu, wahai Bapak, aku rela, silahkan. Nah, ayah dengan anaknya ikhlas demi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Simpanglah kemudian anaknya ingin disembelih. Tarik pisau. Bukan Ismail, tarik pisau, serak. Ternyata yang tersembelih adalah binatang. Anaknya selamat. Binatang yang menggantikan manusia ini. Tapi di Kristen, yang tadinya binatang dirubahnya menjadi manusia, dirubah. Maka Tuhan mengatakan di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel keturunan Abraham, apabila mereka ingin mempersembahkan kurban penembus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban binatang, kambing, domba, sapi, lembu. Itu perintah. Tiba-tiba saja Kristen merubahnya menjadi manusia. Aku mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan seluruh dunia akan diberkati olehmu. Kalau Indonesia, ini skala kecil bang, kalau Indonesia penuh dengan orang Islam, maka Indonesia adalah alam yang diberkati oleh Tuhannya Yahudi. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka tanah Indonesia akan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Karena aku mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, aku memberkati siapapun yang memberkati engkau. Itu dalil bang, itu dalil. Anda yang membawa dalil itu. Jadi saya katakan, Ulangan 21 nomor 22-23, salah satu tanda kutukan Tuhan kepada mereka yang tidak memberkati Abraham adalah Tuhan membiarkan mereka tersesat dengan mematikan akalnya, sehingga mereka tidak sadar mereka telah menajiskan Tuhan, mencemarkan Tuhan dengan bersundal bersama dengan kurban yang keluar dari kubur pada hari ketiga dengan mengatakan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Fakta real. Oke. Itu fakta. Silakan. Oke, Bang. Terima kasih ya. Jadi pertama gini Bang Juma, tentang Ismail ya. Atau ginilah, saya ambil narasi Bang Juma tentang sunat ya tuh. Bahwa Bang Juma mengikuti miladnya Abraham atau Ibrahim kan ya. Sunat ya, sunatnya Ibrahim. Pertanyaan saya gini Bang Juma. Dan ini saya sudah pernah tanya kepada komalnya Islam juga ya, saya lupa komalnya apa. Saya tanya, pertanyaannya begini, Bang Juma sunat pada umur berapa? Ya, karena silakan. Apa? Kalau Bang Juma mengikuti sunatnya Ibrahim, ingat lo ya,
Ibrahim dia sunat umur 80 tahun. Ya, sekarang pertanyaan saya, Bang Zuma ikut sunatnya siapa? Kalau ikut sunatnya Ibrahim, sangat jauh Bang Zuma. Kalau di lingkungan saya tinggal ini ya, itu teman-teman melakukan sunat kepada putranya, itu paling enggak itu umur ya kelas 5 SD lah. Itu artinya sekitar umur 10 tahunan. Sedangkan kalau Bang Zuma mengatakan Islam mengikuti sunatnya Ibrahim, padahal Ibrahim sunatnya 80 tahun. Itu artinya kan gak sinkron. Ya, itu satu. Yang kedua, Nabi. Ya, Nabi Muhammad. Ada dua versi. Dia sunat apa tidak? Ada yang mengatakan dia sunat sejak lahir. Ada juga orang mengatakan dia sunat itu sejak umur berapa gitu ya. Artinya dua versi. Karena dua versi inilah akhirnya tidak menjadi tidak jelas. Satu. Nah, ikut sunat siapa orang Bang Zuma? Itu satu. Yang kedua. Ketiga, kalau saya baca literatur orang Arab, Bang Zuma, tradisi orang Arab, kalau sunat itu dia dilakukan pada hari ke-7. Mirip-mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pada hari ke-8 sejak ketika dia lahir. Tradisi orang Arab, ya tradisi orang Arab, itu laki-laki yang baru lahir berumur 7 hari itu sudah disunat. Kalau saya baca di literaturnya. Nah, kalau Bang Zuma mengatakan Islam mengikuti miladnya Ibrahim, itu tidak sinkron Bang Zuma. Tidak sinkron. Itu satu. Tentang Hagar ya. Tentang Ismail ya. Pertanyaan saya untuk Bang Zuma, kenapa Allah menempatkan Hagar dan Ismail di tanah yang tandus, kering, dan tidak berpenduduk? Ya toh? Tidak berpenduduk dan tidak punya apa namanya itu? Tanaman sama sekali tidak ada. Air saja tidak ada. Mengapa? Itu Bang Zuma harus tahu apa alasan Allah sampai dia menempatkan ke tempat-tempat yang tandus, tidak berpenghuni, hanya dia yang tempat di situ. Itu kan kalau saya yang menilai ya, kalau saya menilai itu suatu hukuman. Ya, itu suatu hukuman oleh Allah terhadap Hagar dan Ismail. Karena apa? Ibrahim poligami kan, istrinya 2. Gitu. Padahal ya tuh kalau kita telusuri dari situ, itulah sebabnya Allah menempatkan dia di tanah yang tandus, kering, tidak berair, tidak berpenghuni. Karena apa? Dia tidak setia pada istri pertama. Itu. Jadi kalau Bang Zuma angkat dari situ, nah, makanya dalam Alkitab Bang Zuma ya, dalam Alkitab itu kan keturunannya itu ya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak ada disebut Allah Ismail, tidak ada. Itu keturunannya sampai Yehuda dan sampai ke Yesus. Begitu. Sehingga istri kedua daripada Ibrahim ini memang dalam Alkitab tidak diakui. Tidak diakui. Makanya di dalam Alkitab itu kan hanya satu istri kalau orang Katolik. Hanya satu istri. Dan satu istri itulah yang menjadi keturunan. Makanya Allah memberikan perjanjian kepada Abraham dalam bentuk sunat tadi. Itu kan sunat perjanjian kan. Perjanjian Allah, perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Bahwa di dalam keturunanmu akan lahir seorang raja yang berkuasa dan kerajaannya itu tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kan begitu dalam nubuatan gitu. Gitu Bang Zuma.
Jadi ya mohon maaf tentang Ismail dengan Hagar, memang itu ceritanya. Kalau kita lihat sejarahnya itu memang, ya sepertinya Allah ini murka terhadap Ibrahim. Sehingga dia menempatkan Hagar dengan Ismail itu di tanah yang tandus, kering, tidak berpenduduk. Begitu. Jadi Allah memang tidak mau membinasakan mereka, tidak. Dia hanya memberi hukuman seperti itu. Nah, gitu Bang Juma. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ya, lanjut Bang Juma. Teman-teman silakan tap-tap layar ya untuk komalnya Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan menghukum Nabi Abraham alaihissalam dikarenakan beliau memiliki anak dua istri, itu tidak ada dalilnya. Tuhan memberkati Ismail. Baca Kejadian 17. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Elohim datang kepada Hagar, berbicara kepada Hagar terkait dengan kemuliaan anak daripada Abraham yang bernama Ismail ini. Itu satu hal. Tetapi kita tidak sedang membahas itu. Dengan Anda mengatakan bahwa Tuhan menghukum Abraham, itu Anda sudah sedang membuktikan Anda mengutuk Abraham. Harus Anda sadari itu. Karena tidak ada kemudian tradisi di dalam agama Yahudi sebagai ahli waris yang mengatakan bahwa Abraham itu dimarahi oleh Elohim karena menikahi Hagar. Ingat Bang, kenapa Tuhan menamai Ismail? Yishma mendengarkan, El Tuhan. Ismail Tuhan mendengarkan. Kenapa Tuhan mendengarkan? Abraham siang malam memohon doa kepada Tuhannya. Tuhan, dengarkanlah aku, berikanlah aku anak. Tuhan, dengarkanlah aku, berikanlah aku anak. Maka Tuhan mendengarkan dan anak tersebut disebut Ismail. Jadi anak yang diberkati, anak yang diridhoi, anak yang direstui oleh Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan dia tidak direstui, dia memiliki istri yang tidak sah, dimarahi oleh Tuhan, Anda sedang mengutuk. Pantas saja orang yang disalib oleh orang-orang kafir dijadikan menjadi Tuhan untuk Anda. Karena di dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, orang yang menyalibkan, orang yang menggantikan Nabi Isa, itu dijadikan orang yang disalibnya ini sebagai Tuhan bagi mereka. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Anda termasuk jahat. Kenapa? Anda mengutuk Abraham. Makanya sulit keluar dari lingkaran kutukan tersebut. Karena Abraham Anda kutuk. Dan Tuhan punya janji, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Sementara kami siang malam kemudian memberkati Abraham alaihissalam. Sedikit saya ingin mengulas tentang sunat. Ketika dikatakan perjanjian kekal sunat ini, itu hanya mengikat keturunan Abraham. Coba Anda baca dalilnya. Kejadian 17 itu berbicara tentang perjanjian kekal sunat itu hanya mengikat keturunan Abraham, anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun. Tidak mengikat kami tentang perjanjian Abraham itu. Tidak mengikat kami. Akan tetapi kami pengikut Nabi Muhammad. Melalui Nabi kamilah perintah sunat itu muncul. Bukan melalui Abraham. Jadi kalau kami bersunat, miladnya Abraham. Milah Abraham itu perjanjian Abraham, abangku. Dengan Allah. Di antara perjanjian milah Abraham, milah itu adalah sunat. Makanya dikatakan berit milah, artinya perjanjian sunat dalam bahasa Ibrani. Berit milah dikatakan perjanjian sunat. Nah, ketika berbicara dalam Al-Quran, kami perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran milah Abraham, artinya tauhid, artinya sunat, kurban hewan. Ini yang harus diikutin.
Tidak ditentukan di dalam Islam bahwa harus usia sekian. Yang penting dia sebelum balik harus disunat. Berbeda dengan yang ada adat istiadatnya bagi kaum Yahudi, bagi Bani Israel, Bani Yakub, Bani Ishak. Mereka harus sunat. Bani Yishmail harus sunat. Makanya seperti itu adanya. Sedangkan coba Anda lihat, Bung, di Indonesia ini ketika saya mensyahadatkan orang Kristen yang sudah dewasa baru disunat. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang tadinya pembenci-pembenci Nabi Muhammad, ketika mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad, masuk Islam, disyahadatkan mereka, tidak ada yang disunat. Kenapa tidak ada disunat? Karena sudah menjadi tradisi dari kakek moyang mereka, Abraham, lahir sunat. Jadi Arab dan Yahudi begitu. Betul, Arab Yahudi begitu. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan mengikuti tradisi daripada nenek moyang Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad lah yang mengatakan, salah satu dari fitrah itu adalah kalian menyunatkan dirimu. Maka kami disunat. Bukan perintah dari kitab Kejadian. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kembali kepada tema abangku, karena di situ tadi Anda menyinggung tentang kutuk. Ya, Al-Quran saya mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27, ayat 30, karena mereka tidak beriman, maka aku Allah menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Nah, maka pantaslah kemudian ketika seluruhnya difitnah. Adam difitnah, Abraham difitnah, Yesus difitnah. Kenapa bisa demikian? Karena sudah dikutuk sama Tuhannya Abraham. Coba kalau kita menggunakan akal waras, akal sehat, logika sederhana, di luar daripada agama. Orang Kristen melakukan prosesi ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Orang Kristen nyaman-nyaman aja, nggak ada beban. Yesus sabat, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus tidak makan babi. Tapi orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus melakukan semua yang tidak dilakukan Yesus dan tidak melakukan semua yang dilakukan Yesus, dan mereka mengatakan pengikut dengan rasa nyaman aja, nyaman-nyaman aja, baik-baik aja. Kenapa? Sudah dikutuk. Mereka tahu loh, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub maha suci, maha tinggi, bukan manusia, bukan anak manusia, tidak serupa dengan apapun, satu, ahad, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai ahad, 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 ahad. Mereka juga tahu, apabila mau memperoleh hidup kekal, kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Mereka juga tahu. Tapi kenapa mereka semua melanggar itu? Itu tadi, karena sudah dikutuk. Hati terbuka, hati tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran mengatakan itu. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Itu yang dikatakan kitab suci. Mereka memiliki hati, mereka memiliki mata, mereka memiliki kuping, tapi nggak berfungsi. Seperti hanya mendengarkan suara saja, tapi tidak memahami apa makna dari suara itu. Makanya saya mau minjam Matius 7 nomor 6. Kata Yesus kepada orang Yahudi, jangan kau memberikan mutiara, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing babi. Sebab karena kapan kau berikan, mereka hanya injak-injak aja itu. Diinjak-injak. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Diinjak-injak sama dia. Mereka sudah tahu Yesus mengatakan satu-satunya, tapi masih ditambah juga Roh Kudus, ditambah lagi Yesus. Berarti betul. Kalaupun diajarkan hanya menjadi barang yang diinjak-injak sama mereka, jadi nggak usah dikasih. Percuma, nggak ada gunanya. Oke, Bang Juma. Jadi itu, silakan. Satu pertanyaan saya tadi yang belum Bang Juma jelaskan, mengapa Allah menempatkan Hagar dan Ismail di tanah yang tandus, kering, tidak berpenduduk? Itu satu. Nanti itu dijawab Bang Juma ya. Saya mau jelaskan dulu tentang jangan mengkasih mutiara kepada anjing dan babi. Jadi gini Bang, memang kalau Bang Juma memberitakan kebenaran, ya, banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang menolak, banyak orang yang menghindar Bang Juma. Itulah maksud daripada jangan mengasih mutiara kepada babi, karena dia tidak makan tapi diinjak-injak. Padahal
mutiara lo itu adalah benda yang sangat berharga dan mulia. Satu. Yang kedua, Yesus ya. Yesus datang ke dunia ini, dia mewartakan tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Tetapi orang-orang Farisi menolak itu semua. Menolak itu semua. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya, agar jangan memberi mutiara kepada babi. Kalau misalnya murid-muridnya itu sudah memberikan penjelasan tentang kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, kalau orang itu tidak terima, ya sudah, jangan dipaksa. Itu maksudnya. Karena kalau dipaksa pun, dia akan menginjak-injak. Makanya saya sarankan Bang Juma, kalau Bang Juma benar-benar memberitakan kebenaran, ya, kalau ada orang yang menolak, ya sudah, lewati aja. Gitu loh. Karena apa? Percuma Bang Juma nanti memaksakan orang itu untuk menerima pendapatnya Bang Juma, tapi orang itu tidak mau. Akhirnya malah diinjak-injak. Ya kan? Menjadi tidak berharga. Gitu loh. Jadi cukup kita memberitakan kebenaran itu seperti ini loh. Seperti itu loh kebenaran itu. Kerajaan Allah itu seperti itu loh. Banyak orang yang menolak. Ya sudah, kalau dia sudah menolak, ya sudah. Jangan dipaksa. Sahabat Edi Supremo. Itu maksudnya itu jangan memberi mutiara kepada babi. Ya. Makanya Yesus, ya, Yesus dia tidak pernah memaksakan orang Yahudi, orang Farisi untuk mengikuti ajarannya. Tidak. Ya. Tapi Yesus itu dari ujung ke ujung Galilea Yerusalem ya, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Perkara mereka itu terima apa tidak, itu urusan mereka. Makanya sekali lagi Yesus mengajarkan jangan memberi mutiara kepada anjing. Ya. Kalau kewajiban kami Bang Juma sebagai pengikut Yesus ya. Karena pengikut Yesus kan berkata begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kewajiban orang Kristen, memberitakan tentang Injil itu kepada orang yang belum mengenal. Ya, kepada orang yang belum mengenal Injil. Memberitakan, bukan memaksakan untuk mengikut, enggak, memberitakan. Kalau ada orang yang mengikuti ajaran itu, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya jangan dipaksa. Sekali lagi, itulah mutiara tidak boleh kasih kepada babi. Satu, makanya sekarang Bang Juma ya, saya lihat ini komalnya Yusupi ya, Ustadz Yusupi. Dia bilang begini, para misionaris, dia bilang itu. Para misionaris door to door ya, untuk mengislamkan, untuk mengkristenkan orang Islam. Itu kata Yusupi itu. Itu sebetulnya apa? Tugas misionaris. Itu tadi, mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Itu. Sasaran mereka adalah itu, orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum menemukan kebenaran. Itu misionaris, Bang. Mereka itu kerjanya itu ya cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, puji Tuhan, banyak orang yang diperhatikan oleh misionaris ya. Ya, mereka menemukan kebenaran itu. Akhirnya mengikut. Nah, sehingga Ustadz Yusufi mengatakan, oh, mengkristenkan orang Kristen itu sebetulnya salah, Pak. Pemahaman seperti itu salah. Yang salah itu adalah Bang Juma sama Yusufi. Kenapa enggak datang dari rumah ke rumah memperkenalkan Al-Quran, memperkenalkan ajaran Nabi kepada orang-orang yang belum mengenal? Itu tugasnya Bang Juma sama Ustadz Yusufi. Nah, anehnya ketika ada umat yang mengikuti misionaris, itu mengikuti ajaran misionaris,
kalian mengak-mengok. Itu mengak-mengok. Padahal orang yang dibantu, yang diambil oleh misionaris itu adalah orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan, membutuhkan bantuan. Maksudnya bantuan iman, ya. Iman mereka itu seperti apa? Ya, itu yang mereka belum kenal. Begitu misionaris masuk, menjelaskan tentang kebenaran, masuk, akhirnya mereka ikut. Nah, perkaranya apa sekarang jadi ribut? Ketika mereka sudah masuk ke misionaris itu, oh Bang Juma protes, oh ini misionaris dari rumah ke rumah gini itu apa segala macam. Padahal yang salah itu kalian gitu loh, tidak memperhatikan orang yang tidak diperhatikan, orang yang lupa dengan Tuhan gitu loh. Nah, itu sebetulnya tugasnya Bang Juma. Ayo perhatikanlah orang-orang seperti itu. Kenalkan Al-Quran kepada mereka. Itu sebelum misionaris mengenalkan Alkitab. Benar nggak Bang Juma? Kan begitu. Iya, baik. Iya, betul, betul. Betul. Oke. Iya, jadi memang amanat agung ini harus dijalankan meskipun dengan cara tipu-tipu, menyesatkan manusia dengan cara-cara kepalsuan, karena itu yang sudah amanat dari Bible. Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Jadi ajaran Paulus ini memang jadi bunglon, di mana saja dia bisa menjerat orang dengan tipu daya agar bisa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi gini Bang, jadi gini, ketika Anda bertanya tadi tentang kenapa Hagar, ini seakan-akan Anda ingin melanggengkan kutukan Anda kepada Abraham. Ingat, orang yang membenci istri Anda itu sama halnya membenci Anda. Orang yang membenci anak Anda itu halnya membenci Anda. Ketika Anda tidak menghargai Hagar dan anaknya atau memberikan tendensi ketidaksukaan, itu Anda sedang mengutuk Abraham. Dan kata Tuhan, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk engkau. Nah, kenapa timpang orang Kristen ini? Dewasa, pintar, tapi dalam keagamaannya kenapa timpang? Apa ketimpangannya? Coba betapa nyata kutukan Tuhan kepada kalian. Ketika Anda ditanya, tua mana Abraham, tua mana Maria dengan Yesus? Ada di antara kalian akan mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria. Ketika Yesus adalah Tuhan, apa yang terjadi dengan Maria? Maria menyembah anaknya sendiri. Kenapa bisa pola itu lahir? Sementara Anda manusia yang berakal. Iya, kutuk. Kalau bukan kutuk apa lagi? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Kenapa Anda tuhankan di gereja? Karena dia adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apa bukan karena kutukan sampai Anda begitu? Pasti karena dikutuk. Kalau bukan kutukan apa lagi? Kalau bukan kutukan apa lagi? Kenapa dikutuk? Satu, berbicara mengenai konsep Tuhan. Orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan. Kenapa Anda menambah dua Tuhan baru? Kalau Anda ingin kemudian dianggap bertuhan, tidak mendewakan dewa-dewa orang Roma Yunani, kenapa enggak bertuhan aja kepada Tuhannya orang Yahudi? Kenapa harus ada embel-embel keluar dari kubur jadi Tuhan? Jadi burung merpati jadi Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memang bagi orang-orang yang dikutuk memberikan sembahan dan memberikan penolong kepada mereka. Itu fakta. Nah sekarang, ketika Anda bertanya tentang kenapa Abraham membawa anaknya ke padang gurun yang sepi, itu untuk menggenapi nubuatan Tuhan terhadap keturunan Ismail. Siapa itu? Kedar, Nebayot. Baiklah desa-desa, kota-kota, lereng-lereng, gunung-gunung yang didiami Kedar dan keturunannya menyeruh mempersembahkan binatang-binatang di mezbahku sebagai korban yang berkenan terhadapku dan rumah keagamanganku. Itu dikatakan di dalam kitab saudara, kitabnya orang Yahudi, Yesaya 60 nomor 7. Baiklah keturunan kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Ini Kedar yang dipanggil keturunan anak Ismail.
Di mana anak Ismail kemudian persembahkan kurban? Di Mekah. Berarti memang Tuhan sudah menubuatkan itu. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya, baiklah kota-kota dan desa-desa yang ditinggali Kedar anak keturunan Ismail cucu Abraham. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung dan gunung ke gunung. Itu diterangkan di Yesaya 42 nomor 11. Sudah dinubuatkan keturunan Ismail harus menyeru-nyeru kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di desa-desa, lereng-lereng, gunung-gunung, bukit-bukit yang ditinggali oleh keturunan Ismail. Itulah Mekah Jazirah Arab. Sampai hari ini berjaya. Apalagi kalau Anda sampai membaca Yesaya 60 nomor 7, Yesaya 60 nomor 16, Yesaya 62, Yesaya 60 nomor 11. Semua runut. Bagaimana kota yang tadinya sepi akan aku buat menjadi kemasyhuran turun-temurun. Segala kambing domba Kedar bla 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 dan sebagainya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Coba Anda baca di dalam Yesaya 60. Sebagai ganti keadaanmu dahulu nomor 15. Yang tadinya sepi, ditinggalkan, tidak dipandang, tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Sudah 1400 tahun kejayaan daripada tempat Hagar dan Ismail dibuang, berjaya. Tinggallah Yerusalem menjadi kota sepi yang penuh dengan peperangan dan darah. Itu fakta. 1400 tahun silam, tempat kediaman Hagar dan keturunannya, tidak ada darah tertumpah di sana. Subhanallah. Itu fakta, itu real. Yesaya 60 nomor 11. Di mana keadaan di belahan bumi mana yang terjadi seperti itu? Coba Anda baca Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu. Itu di mana? Sedangkan raja-raja mereka ditawan untuk datang beribadah di tempatmu. Itu di mana? Presiden apapun tunduk datang ibadah ke sana. Di mana itu? Itu nubuatan. Kemudian dikatakan lagi, kalau Anda melihat di dalam Yesaya 68 atau Yesaya 60, Yesaya 60 nomor 17. Pintu gerbangnya disebut apa? Damai, sejahtera, shalom, Islam. Di mana itu terjadi? Di mana itu keadaannya? Kalau bukan di Mekah Al-Mukarram, tempat Hagar dan Nabi Ismail ditempatkan oleh ayahnya. Itu fakta. Itu fakta. Itu kota lah yang harus mereka dambakan. Kota yang harus mereka harusnya bangga-banggakan dalam hidup mereka. Itu fakta real. Sementara Yesus mengatakan ada saatnya nanti. Coba Anda lihat Matius 23. Israel, Yerusalem, Yerusalem, kota mati yang ditinggal, kota sepi yang ditinggal. Engkau ditinggal, engkau akan menjadi puing-puing yang sepi. Akan ditinggal sepi, yang ada hanya puing-puing saja. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu fakta real, Bung. Apa yang menyebabkan itu terjadi sampai Anda tidak sampai ke sana? Itu tadi, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda mengutuknya, makanya Anda dikutuk. Jadi kembali kepada tema kita, Ulangan 21 nomor 22 23. Orang yang menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang gila. Bom tadi ya. Iya. Oke Bang Juma silakan. Ya. Jadi ini memang kalau perjanjian lama ini kan memang nubuatan Bang Juma. Tapi baguslah kalau Bang Juma mengaitkan perjanjian lama yang ada dalam Alkitab dengan Al-Quran, itu bagus memang. Karena memang Al-Quran memang menyuruh ya untuk beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Itu satu Bang Juma ya.
Kalau Bang Juma mengaitkan kitab Kejadian apa Yesaya apa segala macam itu sudah bagus Bang Juma, sesuai perintah Allah ya. Satu tentang nubuatan ini Bang Juma ya, saya belum menemukan di sini nubuatan di mana tadi Yesaya 60 kata Bang Juma ya, nomor 17 ya, atau saya tidak menemukan nubuatan ini bertujuan untuk umat Muslim ya. Ini tergantung ini itulah yang menilainya gimana ini ya. Nubuatan ini apakah merujuk pada Nabi Muhammad atau tidak? Ya, ini. Nah, kalau misalnya ini nubuatan ini merujuk pada Nabi Muhammad, coba Bang Juma tunjukkan ayatnya bahwa ini nubuatan ini menuju pada Muhammad. Sementara Nabi Muhammad ya, dia diangkat atau dia menjadi rasul pada umur 40 tahun Bang Juma. Ya. Pada umur 40 tahun. Itu baru menjadi rasul. Artinya kalau kita ambil dari sebuah nubuatan, itu nubuatan itu jelas Bang Juma. Ya, nubuatan tentang Mesias. Jadi seorang perempuan darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan, itu nubuatan. Artinya sejak dalam kandungan dia itu sudah dinubuatkan. Tapi kalau ini arahnya ke Nabi Muhammad, ya menurut saya belum begitu jelas lah tentang penjelasan Bang Juma bahwa nubuatan ini merujuk kepada Nabi Muhammad atau umat Muslim. Itu satu Bang Juma ya. Tentang Bang Juma mengatakan orang Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur ya itu. Jadi gini Bang Juma ya. Kembali lagi, kemarin saya sudah mengatakan. Ingat lo ya. Yohanes 1 ayat 14 dia bilang begini, firman itu telah menjadi manusia. Artinya sebelum menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu sangat jelas mengatakan. Sebelum dia menjadi manusia, dia itu sudah Allah Bang Juma. Nah, apakah setelah dia menjadi manusia, dia bukan Allah? Keyakinan orang Kristennya, dia itu adalah Allah yang berwujud manusia. Makanya yang dilahir, kalau Bang Juma mengatakan tadi Bunda Maria melahirkan seorang anak lalu dituhankan, itu sebelum masuk ke kandungan Bunda Maria dia itu sudah Allah Bang Juma, sudah Allah dia. Nah, apakah ketika dia sudah menjadi manusia, apakah dia bukan Allah? Itu pemahaman yang keliru menurut saya. Karena pada mulanya dia Allah, ya sampai akhirnya dia Allah. Sampai dia mati pun ya di kayu salib. Makanya di hari ketiga dia bangkit. Itu menunjukkan dia itu adalah Allah. Itu. Jadi kalau Bang Juma menyatakan orang Kristen menyembah mayat yang keluar dari kubur, ya, terus menyembah manusia yang dilahirkan oleh Maria, itu tadi. Jadi kami menyembah Yesus atau menuhankan Yesus itu alasannya jelas. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itu Lukas 1 ayat 26. Bahwa malaikat Gabriel memberi kabar kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamanya Yesus. Kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama tadi yang sudah saya baca, bahwa seorang perempuan darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Emmanuel, artinya Tuhan beserta kita. Sangat jelas di Yohanes 1 ayat 14, yaitu firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya Allah itu sudah bersama kita. Emmanuel tadi itu, arti kata Emmanuel, Allah beserta kita. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Itu. Jadi nubuatannya jelas, penggenapannya jelas. Jadi kalau Bang Zuma mengaitkan perjanjian lama ini dengan Al-Quran, ya cobalah cari data-data yang valid ya, bahwa nubuatan ini merujuk pada Nabi Muhammad atau tidak. Itu yang paling penting, Bang Zuma. Oke. Ya, baik. silakan. Ada dua hal. Yang pertama, tadi di awal Anda mencari tempat, bukan mencari Nabi Muhammad. Ketika saya membawakan data tempat Hagar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tentang kota di mana keturunannya akan memuji Tuhan, berseru-seru memanggil Tuhan, saya sudah tunjukkan, sudah dibuatkan di Yesaya 60, nomor 11, nomor 15, dan seterusnya. Kalau disampaikan sama saudara. Tapi kalau nubuatan tentang Nabi Muhammad yang valid, Yesaya 29 nomor 12. Yang lebih valid, Ulangan 33 nomor 2. Kalau Anda membaca Ulangan 33 nomor 2, tidak ada manusia yang bisa menggenapi selain daripada Nabi Muhammad. Apa dalilnya di sana? Dikatakan 3 tokoh di situ. Yang pertama, tokoh yang pertama, Tuhan datang dari Sinai, Nabi Musa alaihissalam. Terbit kepadanya dari Seir, itu jelas adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dari Faran, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, orang yang bersunat. Di sebelah kanannya ada nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang membakar semua hukum jahiliyah. Tunjukkan Nabi yang datang ke Paran membawa 10.000 pasukan suci yang sudah bersunat. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Satu-satunya manusia yang membawa 10.000 manusia suci, maksudnya kudus, menaklukkan kota Mekah, yaitu kota Paran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dikenal dalam sejarah Fathul Mekah di dalam tradisi Islam. Siapa yang pernah membawa hukum Tuhan dengan membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan Paran? Kalau Sinai kan jelas Musa, Seir Nabi Isa, Paran Nabi Muhammad, tak ada yang lain. Itu nubuat. Itu nubuat. Tidak ada pasukan atau Nabi Muhammad membawa pasukan dari Madinah datang ke Paran, yaitu kota Mekah, untuk kemudian menaklukkan kota Mekah, menghancurkan semua hukum-hukum jahiliyah, membakar seluruh hukum jahiliyah di sana dengan hukum Tuhan. Inilah yang dikatakan kalau di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, bukan sudah terjadi, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi dia datang untuk membasmi, dia datang untuk memerangi kejahiliaan, dia datang untuk memerangi kemudian dosa-dosa, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 16. Ketika ia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Itu jelas itu. Nah, itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Yesus biar bagaimanapun tetap kami sembah, karena dia datang di dalam Lukas 1 nomor 26. Hendaklah engkau menamai dia Emmanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Saya belajar puluhan tahun, Pak Bibel, tidak ada satu manusia pun yang pernah memanggil Yesus Emmanuel. Ibu kandungnya tidak pernah memanggil Yesus Emmanuel. Jadi kalau Anda mengatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, Al-Quran mengatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Berarti Tuhan bersama dengan kita manusia. Yesus mana sekarang? Di atas. Berarti dia nggak bersama dengan kita.
Al-Quran surah Kaf ayat 16 itu jelas tertulis demikian adanya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada dirinya sendiri. Berarti Allah menyertai kita seluruhnya. Kalau tidak Allah yang menyertai kita, Bang, kita sedetik aja hidupnya langsung hancur mati. Kenapa? Tidak ada yang menopang matahari, langsung jatuh. Bulan, bintang, berjatuhan semua kalau tidak Tuhan menjaga kita. Itu maksudnya Emmanuel itu. Bukan berarti yang menyertai kita Yesus. Bukan. Nah, jadi kembali kepada tema kita. Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, melainkan kuburkan saat itu juga. Ada hal menarik, Bang. Kalau kita melihat dalam Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 13, kejadian yang sama diceritakan oleh Perjanjian Baru, itu sama kejadian di kitab Wahyu. Pernah terjadi penyaliban terhadap dua nabi, dan ketika nabi ini pada hari ketiga, 3 hari setengah, nabi itu bangkit kemudian. Kenapa orang-orang tidak menyembah nabi tersebut? Padahal dia disalib, dia menebus dosa-dosa orang, apalagi dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga kemudian. Tapi kenapa orang-orang tidak menuhankan dia? 2 nabi ini. Karena mereka tidak disebut gila. Saya katakan kepada saudara, salah satu orang yang memberikan contoh menyembah Yesus itu adalah orang gila. Dalilnya di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Itu. Ya. Oke, Bang Zuma. Silakan. Tentang Allah beserta kita, Emmanuel ya, Bang Zuma ya. Coba Bang Zuma baca di Matius ya. Di Matius 28, Bang Zuma ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini Bang Zuma, Emmanuel tadi itu kan nubuatan. Emmanuel itu adalah Allah menyertai kita. Maka di penggenapannya di Matius 28 ayat 20. Sekali lagi saya baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kata Yesus. Ya, ini penggenapan daripada nubuatan tentang Emmanuel tadi, perempuan darah. Ya, perempuan darah itu digenapi dalam Lukas 1 ayat 26, di mana Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama Yesus. Itu penggenapannya. Nubuatannya tadi, Emmanuel itu. Jadi sangat jelas Bang Zuma. Di dalam Alkitab saya itu sangat jelas, runut. Nubuatannya ada, penggenapannya ada. Nubuatannya tentang siapa, penggenapannya ada. Itu. Makanya kami sangat yakin ya. Yakin dan percaya bahwa Alkitab kami ini sesuai dengan fakta sejarah. Sesuai dengan nubuatan. Begitu. Jadi bukan mengasumsi apa segala macam, enggak. Sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab siapa? Kitab-kitab Musa. 5 kitab Musa. Itu menjadi landasan. Sekali lagi saya ulangi. Itu menjadi landasan perjanjian baru. Penggenapannya. Begitu. Itu tentang Allah beserta kita, Pak Zuma. Ya, itu yang saya ingin saya jawabkan. Baik. Nah, sekali lagi saya katakan,
ada dua hal yang anda harus lalui di sini. Yang pertama, kutukan anda terhadap Abraham menyebabkan anda dikutuk oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika anda menyembah orang yang dikutuk Tuhan, juga pasti anda adalah bagian daripada orang yang dikutuk karena telah menyembah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Siapa kalian? Baca 40-nya, angkatan jahat. Itu dua, itu satu. Lalu kemudian, apa bukti? Ini kacamata dari kami seorang Muslim yang melihat saudara kami Kristen. Apa bukti bahwa kalian dikutuk oleh Tuhan? Anda membuktikannya dengan membawa Matius 5 nomor 20. Apa katanya makhluk itu yang keluar dari kubur? Yang ragu-ragu murid aslinya? Nah, ini guru saya atau bukan ini? Ragu-ragu muridnya. Tapi Anda sekonyong-konyong menerima dan mengimani itu Yesus. Kenapa? Anda dikutuk. Pembuktiannya kalau itu bukan Yesus, Anda lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Buktikan kalau itu Nabi Yesus. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Di gereja perintah-perintah datang dari manakah sampai pendeta pastor mengajarkan kemudian pengikutnya jemaatnya menyembah Yesus? Elohim tidak, Yesus tidak. Satu. Pendeta pastor di gereja mengajarkan jemaatnya makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus. Perintah dari mana? Perintah dari Yesus tidak, perintah Elohim tidak. Lalu perintah dari mana? Kutukan dari Tuhan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa yang panjang umur? Manusia atau iblis? Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan keturunan dan keturunannya. Iblis diberi umur panjang. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Ketika Allah berkata kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaqtahu biyadah. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada makhluk manusia bernama Adam yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum min, saya iblis lebih baik dari mereka. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dan keturunannya kau ciptakan dari tanah. Lalu Allah mengatakan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari Eden ini, dan sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Yang Anda sembah makhluk yang dikutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan laknatku, kutukanku itu sampai hari pembalasan. Apa kata iblis pada saat itu? Rabbi, wahai Tuhanku, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Jadi iblis itu menyertai hamba-hambanya. Aku menyertai, kata makhluk yang keluar dari kubur, aku akan menyertai kalian selama-lamanya. Apa buktinya? Apakah itu Yesus? Mari kita buktikan. Siapa yang mengajarkan orang-orang Kristen, Katolik, Protestan ke gereja hari Minggu menyembah sosok yang bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Yang membisikkan kepada dalam hati kalian kompak berjalan dari rumah ke gereja hari Minggu itu siapa? Elohim kagak, Yesus juga kagak. Siapa yang mengajarkan itu? Aku akan menyertai, mempersamai. Berarti dia ada di dalam hati kalian, dibisikkan ke dalam jiwa kalian. Ada di dalam darah-darah kalian mereka tinggal. Kata Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, utusan iblis ada di dalam dagingku menyertai aku, kata Paulus. Berarti aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, selama kamu mengikuti perintahku. Apa perintahku? Sembah aku, jangan makan babi, jangan haramkan babi, jangan kau bersunat, jangan kau hanya menyembah Tuhannya Abraham, tapi sembah juga aku. Selama kamu mentaati segala apa yang kuperintahkan kepadamu, menyembah aku, makan yang diharamkan, melanggar apa dari perintah Elohim, maka aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Maka pada hari terakhir nanti, kata Yesus,
Banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang yang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bisa dianggap sebagai penyesat dan tidak dikenal oleh Yesus? Karena yang menyertai mereka bermujizat, bernubuat adalah sibilisisis yang memakai nama Yesus. Kata Yesus kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis akan menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Anda nggak peduli. Anda ibadah minggu, Anda lakoni sudah puluhan tahun sampai Bangkokan, Anda melakoni itu. Padahal tidak ada perintah Yesus, tidak ada perintah Elohim. Kenapa Anda nyaman melakukan itu? Karena dikutuk. Karena dikutuk. Orang Pak mendapatkan title menjadi seorang profesor, menjadi seorang penemu. Kita terangkan kepada mereka ini adalah pulpen. Tapi dia tetap saja mengatakan ini adalah pisang, padahal dia waras. Maka itu ciri-ciri orang yang dikutuk. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tertutup matanya, tertutup hatinya, matanya, kupingnya, sehingga mereka tidak bisa berpikir. Oke, Bang Juma. Silakan. Jadi gini, Bang Juma, tentang Yesus bangkit ya, bangkit dari kuburnya, dan Bang Juma mengatakan itu adalah makhluk ya. Oke, saya baca ayatnya Bang Juma ya. Matius 27, 52 sampai 53 Bang Juma ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi ini Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan Yesus bangkit dari kuburnya, tidak ada saksinya, ini sangat jelas. Ayat ini sangat jelas. Jadi, yang keluar dari kubur itu bukanlah makhluk yang seperti Bang Juma katakan. Ya, mungkin Bang Juma kan tadi berusaha memancing saya bahwa itu adalah iblis. Ya, jadi ini Bang Juma, ayatnya jelas. Jadi kami itu tidak, bukan hanya imani saja, enggak. Sesuai Alkitab. Ya, sesuai Alkitab. Tentang hari Minggu atau tidak makan makan babi apa segala macam. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau kita bahas tentang makan makanan, ya, itu sebetulnya bukanlah substansial ya. Tentang makan makanan, minum-minum itu. Ajaran kami itu bukan itu yang menjadi substansial. Dan sunat juga. Terus terang saya sunat. Tapi saya sunat karena anjuran dokter. Bukan karena ajaran. Ya, itu sunat Bang Juma ya. Yesus disunat karena dia taat pada hukum Taurat. Hukumnya Musa. Bukan berarti dia membawa ajaran untuk sunat. Tidak. Dia itu hanya taat terhadap hukum Musa. Ya, karena ibunya Maria yang bernama Maria adalah orang Yahudi. Dan adat istiadat orang Yahudi, setiap anak laki-laki yang lahir, hari yang ke-8 dia harus sunat. Itu ketentuan hukum Musa. Hukum Taurat. Itu. Dia taat itu. Sekali lagi, Yesus tidak pernah atau tidak membawa ajaran supaya semua pengikutnya harus sunat. Tidak. Murid-muridnya sunat. Murid-muridnya sunat. Karena apa? Murid-muridnya itu semua orang Yahudi. Ya, murid-muridnya sunat semua. Karena orang Yahudi, bukan karena Yesus yang mengajarkan, bukan. Sekali lagi, Yesus sunat karena dia taat kepada adat istiadat orang Yahudi.
Itu satu. Tentang ibadah hari Minggu, Bang Juma, ya. Kami itu, Bang Juma, karena apa? Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat. Ya, itu dasarnya. Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Hari apakah itu, Bang Juma? Hari Minggu. Nah, ketika dia bangkit, itulah kami bersorak-sorai, menyanyikan lagu Hosana, Hosana, Haleluya, karena dia sudah bangkit. Itu alasannya orang Kristen mengapa hari Minggu dia beribadah. Dia datang ke gereja, ya untuk memuliakan Yesus yang bangkit itu, yang mengalahkan maut. Ya, dia menang dan naik ke surga. Itu alasannya. Jadi kami, karena apa? Yesus itu pada hari Minggu itu dia naik, bangkit, menang dari segala dari segala penderitaan yang dia alami. Dia menang. Makanya kita bergembira, menyanyikan lagu Hosana, Haleluya, ya kan? Ya itu alasannya. Kalau di dalam Alkitab memang Yesus itu tidak pernah secara letterlet dalam Alkitab mengatakan kamu nanti hari Minggu harus datang ke gereja. Tidak ada kalimat seperti itu dalam Alkitab, Bang Juma. Ya, tidak ada. Oke, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu menyembah Dia? Jadi gini, Bang Juma, ketika Yesus sudah naik ke surga, ya, dia itu murid-murid ini kan pada takut, ya, takut kepada orang-orang Yahudi. Takut karena apa? Mungkin mereka jadi imbasnya, menjadi korban berikutnya. Takut. Akhirnya mereka berkumpul dalam satu rumah tertutup. Saat mereka berkumpul itu, turunlah penampakan Yesus di situ. Ya mungkin nanti Bang Juma bilang ini setan juga. Karena di dalam rumah tertutup. Gitu. Yesus bilang begini di tengah-tengah mereka itu yang dalam rumah tertutup tadi. Dia bilang begini, damai bagimu. Itu katanya, damai bagimu. Akhirnya apa? Ketika saat itu Thomas, ya pada waktu penampakan pertama itu, Thomas tidak ada di tempat. Lalu murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Apa kata Thomas? Sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya. Ya, itu kata Thomas. Ya. Saya tidak percaya. Itu kata Thomas. Nah, pada hari yang ke-8 setelah itu, hari yang ke-8 setelah perjumpaan pertama itu dalam rumah yang tertutup tadi, Yesus datang lagi. Dan pada waktu itu Thomas ada. Yesus mengatakan apa? Damai bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata begini kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jari tanganmu ke dalam bekas lambungku dan percayalah. Apa jawab Thomas? Ya Tuhan dan Allahku, aku percaya. Itu kata Thomas. Oke. Ya. Ya, jadi ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau itu Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi seorang Katolik. Itu dulu Bang. Yang kedua, saya kembali kepada tema saya nih. Coba Anda buka Bible sekarang, Anda buka Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 12 atau nomor 13. Saya simpulkan di sana Wahyu 11. Wahyu 17 ya Bang. Wahyu 11.
Coba isu. Coba Anda lihat, ya, orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Mayat mereka lebih dari 1 orang. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita karena mereka itu, dan berpesta saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi dua nabi ini mewakili dosa-dosa seluruh orang-orang yang di atas muka bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan mereka dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pertanyaan saya, dua orang nabi ini, ketika dia menjadi penanggung segala siksaan bagi seluruh manusia di atas muka bumi, lalu bangkit hidup pada hari ketiga, 3,5 hari, lalu ada orang yang menyembah nabi-nabi ini. Menurut saudara, mereka orang gila atau orang waras? Silakan. Ya, kalau menyembah nabi-nabi seperti itu, karena apa? Nabi-nabi itu kan bukan Tuhan. Tapi dia bangkit. Dia bangkit dari ya. kematian. Pada hari ketiga. Iya, ada Elia juga bangkit, gitu. Elia tidak mati. Iya. Ya. Ini bangkit dari kematian. Iya. Ada 2 nabi, dengarkan. Ada 2 nabi yang menanggung seluruh penderitaan manusia di bumi. Bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke surga. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang menyembah nabi yang sakti mandraguna seperti ini, itu orang gila atau orang waras itu, Pak? Kalau kalau 2 nabi tadi, kalau saya menyembah dia, ya saya orang gila. Tapi kalau saya menyembah Yesus, ya karena Anda apa? tidak gila. Anda tidak gila? Enggak. Anda tidak karena gila apa? menurut Dengar dulu, Anda. Bang Juma. Sabar. Sabar dulu. Apakah ada orang gila tahu dirinya gila? Bayangkan, Pak, yang tertulis di Wahyu 11 itu jauh lebih sakti daripada Yesus. Jauh lebih sakti. Tetapi kalau ada orang yang menyembahnya, Anda katakan gila. Lalu bagaimana dengan kami yang melihat Anda menyembah orang Yahudi yang dikutuk Tuhan bangkit pada hari ketiga? Halilintar. Itulah cerminan. Anda saja berani berkata itu orang gila, apalagi kami melihat kalian. Tapi alhasil kami tidak mengatakan kalian gila. Itu fakta, itu real. Anda menertawakan penyembah nabi-nabi, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan dikiranya melihat hantu. Takut setelah melihat Yesus keluar dari kubur. Dikiranya toh. Dikira sama dengan itu tadi kejadian di kitab Wahyu. Sama. Murid-muridnya mengiranya hantu. Orang-orang mengiranya hantu, bukan mengiranya Tuhan. Dikiranya kan toh, dikiranya. Iya. Jadi Iya. Karena memang pantas orang mati dikira hantu, bukan dikira Tuhan. Hanya di Kristen orang mati begitu bangkit jadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan Kristen saya ini, teman Kristen saya ini, menuhankan orang yang mati keluar dari kubur? Siapa yang mengajarkan itu? Tuhan Elohim kagak, Yesus kagak. Siapa dia? Bisikan dari alam kuasa gelap. Tanya diri Anda. Itu fakta, itu real. Kenapa di mute ya? Nah,
Jadi Moderator kayaknya Bang. Iya, lanjut. ya, gini Bang Juma, tentang dua raja tadi, dua nabi ya, yang Bang Juma bilang bangkit. Lantas kenapa kami tidak menuhankan mereka? Ya, yang pertama Bang Juma, ya mereka itu dari sejak semulanya itu bukan Tuhan. Ya, sejak semulanya itu bukan Tuhan. Nah, kenapa kami menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena sejak semula dia Tuhan. Baca Yohanes 8:42 Bang, kalau dia Tuhan. Baca. Dengar, sejak semula dia sudah Tuhan. Ya itu karena orang gila yang berbicara. Baca dalilnya. Yesus yang bicara. Yohanes 8:42. Orang gila kalau ditanya kenapa kau minum ini? Kenapa kau minum ini? Orang gila bilang karena itu adalah sirup. Kenapa Dari semula ini sirup, kata orang gila. Abang, coba Anda baca Wahyu 11 tadi dengan lengkap di data 13-nya. Apa yang terjadi setelah nabi-nabi itu bangkit dari kubur, dari kematian? Apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Elohim yang ada di surga. Kenapa mereka tidak menyembah? Dengarkan, kenapa mereka tidak menyembah nabi ini? Karena kejadiannya jauh dari orang-orang seperti Lukas, Markus, dan penulis Matius, Yohanes, serta Paulus. Andai saja Markus, Lukas hidup sesama dengan nabi tersebut, dan di situ juga ada penguasa Romawi yang menyembah dewa-dewa yang tanpa kitab dan tanpa Tuhan yang nyata turun ke bumi, maka nabi ini pun akan dituhankan lebih dulu dari Yesus oleh mereka. Berarti ini kan nubuatan Bang Jumaya. Itu bukan nubuatan. Lalu siapa nabinya? Itu bukan nubuatan, itu kejadian yang terjadi. Lah ya, nabinya siapa? Tidak ada kemudian yang mencatat semua itu, karena di situ tidak syarat kepentingan. Kenapa pada saat kejadian, sabar? Kenapa pada saat Yesus banyak yang mencatat, banyak wartawan mencatat kejadian? Karena mereka ingin memberikan hadiah kepada penguasa pada kala itu. Itu benar itu. Bagus. Itu apa buktinya? Apa buktinya, Bang? Seluruh tulisan-tulisan itu dilakukan penapisan sehingga lolos 4 kitab kanon. Yang lainnya dikatakan Injil Apokripa, disembunyikan, tidak dipakai. Barnabas, Thomas, Maria, semua tidak dipakai. Injil Filipus tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang-orang Roma pada saat itu yang hendak mendirikan agama yang bernama Katolik. Catat itu. Jadi ini Bang Juma, jadi nubuatan yang Bang Juma baca ya di 11 ayat 13 ini. Kalau orang Kristen memahaminya itu memang merujuk pada Yesus. Nah, Yesus lagi. Siapa dua nabi ini? Satu Yesus, satunya siapa? Yesus. Ini sebuah nubuatan. Iya, dua nabi. Satu Yesus, satunya siapa? Bom. Nubuatan. Jadi di situ dua nabi yang bangkit. Nah, nabi itu kan nggak jelas. Nabi siapa kan katanya nubuat dua nabi bangkit. Gitu. Lagi-lagi Anda katakan itu Yesus. Alamak. Karena ini kan nubuatan di perjanjian lama. Kalau jadi, Anda membaca kembali lagi nubuatan ini nubuatan katanya digenapi semua di perjanjian Allahu baru. Akbar, Masya Allah. Makanya ketika Masya Allah, Yesus wafat di kayu salib, itu semua kubur-kubur itu terbuka, terjadi gempa bumi. Mama. Terjadi gempa bumi dan kubur-kubur terbuka semua. Anda baca nomor 13 abangku. Itu coba penggenapannya ada. Ini apakah karena kutukan atau apa gini ya? Di Wahyu 11 nomor 13 itu Pak, itu tidak sama yang tertulis di Lukas dan Markus. Kalau di Markus bumi gempa, kemudian kuburan terbuka, orang mati yang keluar. Kalau di Wahyu 11 nomor 13 kebalikan, Pak.
Iya, ini 7.000. nubuatan toh. 7.000 orang yang mati. Bukan 7. Mati hidup berjalan masuk ke kota Yerusalem, betul? Ya. Kalau di Wahyu 11, Pak, orang hidup 7.000 mati. Iya, yang dibangkitkan toh. Bukan mati pada saat itu, pada saat gempa Iya, orang 7.000 pada saat mati. pada saat itu mati, ketika Nah, Yesus terus? mati, itu kubur-kubur mereka itu terbuka. Mereka bangkit. Katanya Masuk ke kota nubuat. Kudus. Loh, katanya nubuat untuk Yesus. Di situ diceritakan orang hidup mati. Kalau di kejadian Yesus orang mati hidup. Artinya peristiwa itu ya ketika Yesus mati, itu kubur-kubur orang yang sudah berapa ribu tadi. Yaitu itu Hidup. terbuka semua. Hidup. Dan mereka hidup masuk ke kota Kudus. Terbalik di Wahyu 11 nomor 13 orang hidup malah mati. Ya, orang yang sudah mati itu bangkit pada waktu Astaga. Yesus wafat. Astaga. Kan- Katanya nubuat. Jadi itu kan itu kan cerita itu sangat jelas loh ceritanya itu. Jadi Jelas orang hidup mati. ketika Sama Yesus orang mati hidup. ketika Yesus mati, semua orang-orang yang sudah mati tadi itu ikut bangkit. Di sini, Pak, di sini di Wahyu 11 orang hidup mati ketika ya. nabi itu bangkit. Itu bangkit. Alamak. Tak balik kasih otak nak masih. Panok nih, masih baku mete panok nih sisang. Aduh, gimana? Jadi Hancur, siapa di sudah bawah hancur. ini? Yohanes 17 ayat apa ini? Iya, ponakannya Paulus, Pak.